Jokowi bagaikan begawan api asa, dikerubuti satria menjelang Baratayuda. Mau menang pemilu datang ke saya sambil bawa gula teh, kata Presiden Jokowi pada Ketum Perindo Heritanu. Itu guyonan khas Solo Yogya yang berlatar kultur Jawa menjelang pemilu Pilpres 2024. Presiden Jokowi memang banyak dikerubuti tokoh minta dukungan. Jokowi bagaikan begawan api asa, selalu siap menerima kunjungan para satria menjelang perang Baratayuda. Siapa saja diterima, Prabu Dewasrani, Sarjokesumo sekalipun. Ketika Presiden Jokowi menghadiri HUT ke-8 Partai Perindo di Jakarta Center Hall Invest Tower, lalu tentunya Ketum Perindo Haritanu Sudibyo minta tips bagaimana cara partai bisa sukses sesukses Presiden Jokowi meniti karir politiknya. Lalu Presiden Jokowi menjawab, kalau diceritakan di sini panjang sekali, makanya datang ke saya sambil bawa gula teh. Jelas omongan Presiden Jokowi ini sekedar guyonan khas orang Jawa. Bukan benar-benar Jokowi minta dibawakan oleh-oleh gula dan teh. Tapi di masa lalu, setidaknya tahun 1970 ke belakang, bertemu atau juga sowat pada sepuh memang hal lazim membawa gula dan teh. Bisa gula batu atau gula pasir. Tehnya cap 3 anak, diajak man itu belum ada teh curug, dan itu sudah top markotop. Sowan ke bini sepuh dengan maksud tertentu kok hanya awak abang, pasti dengan ora lumrah wong. Sebaliknya kepada tamu tuan rumah juga harus menyajikan minuman yang layak, teh manis atau teh pahit sekalipun. Namun demikian tuan rumah tetap merendah dengan mengatakan, "Tunjuk semontenipun, nuwun sewu namung komboran." Padahal dalam konteks lain, komboran itu adalah minuman untuk kuda. Masak tamu kok disuruh air minum kuda? Tapi itulah kultur Jawa yang selalu merendah, tapi bukan merendahkan diri atau rendah diri. Menjelang Pilpres 2024 banyak tokoh yang mendekati Jokowi, terutama mereka yang ingin mengadu nasib di Pilpres 2024 nanti. Maklum, priayi Solo ini memang politisi PDIP yang kudu tanding, menang pilkada 3 kali, juga tentunya, dan Pilpres 2 kali. Misalkan guru SMA kelas 12 menjelang berakhirnya tahun ajaran, Pak Guru Jokowi menanyakan pada para murid siapa yang ingin melanjutkan ke perguruan tinggi. Maka pada tunjuk carilah para murid itu. Ternyata ada 4, yakni Erlangga Hartarto, Erick Thohir, Prabowo Subianto, dan Sandiaga Uno. Tapi Prabowo ini masih pakai catatan kaki jika Pak Guru mengizinkan. Sedangkan untuk murid si Erick Thohir ini, Pak Guru Jokowi sudah tidak kaget lagi. Sebab setiap ke ATM bank pemerintah untuk ambil duit, mesti ketemu videonya Erick di layar ATM. Ya tidak masalah, sebab pasangan begitu di bank BUMN bukan berarti tidak ada akhlak. Kan dia murid yang kaya raya, cuma sayangnya Erick Thohir ini sudah minder duluan. Sebab dia melihat selama ini yang bisa jadi mahasiswa selalu orang Jawa. Dari keempat murid ini tampaknya yang kliak-kliak waton tumindak hanyalah Sandiaga Uno. Karena tahu diri hasil survei masih kecil, sedangkan Erlangga Hartarto meski masih kecil elektabilitasnya tetap ngotot pengen kuliah. Apalagi Prabowo sudah 2 kali gagal ikut Sipat Meru masih juga pengen ikut. Maklum tidak ada jalur mandirinya. Demikianlah sebagai Pak Guru yang baik, Jokowi pasti mendukung murid-murid di SMA mau kuliah. Tidak mungkin dia melarang dengan alasan nilai EPTA jelek atau sedang-sedang. Coba dimintanya selama berburu peluang untuk bisa kuliah, jangan sampai melupakan tugasnya sebagai murid SMA. Dalam posisi sebagai presidennya tetap menolak tawaran menjabat 3 periode, Jokowi tentu saja punya pilihan siapa kira-kira yang bisa melanjutkan program kejar yang belum selesai setelah 2024 nanti. Misalnya IKN di Kaltim sana atau ribuan kilometer lagi jalan tol di berbagai tempat, siapa sosoknya masih ada dalam kantong. Akhirnya rakyat dan politisi pun hanya bisa menebak-nebak dan jadi ahli tafsir. Jokowi bareng dan akrab dengan Prabowo. Publik menilai dialah calon presiden yang di-endorse Jokowi. Ketika Jokowi selfie bareng Puan Maharani, dianggap pula Jokowi mendukung putri ketum PDIP. Begitu pula ketika Jokowi di Magelang bilang mungkin capres yang didukung ada di sini, langsung publik menebak Ganjar Pranowo. Padahal sebagai presiden, ketika para pembantunya mau nyapres pastilah disemangati. Adapun nanti siapa yang benar-benar terpilih, ya tergantung nasibnya masing-masing. Sebagai presiden pun walau 2 kali terpilih, Jokowi tidak bisa menentukan nasib seorang. Jokowi ibaratnya begawan api asa. Menjelang perang Baratayuda banyak satria muda yang datang mentak restu. Sebagai begawan, Pandita Akarya Waksit sudah menjadi kewajibannya. Siapapun yang datang membawa gula teh atau tidak, semua akan didoakan, disemangati dan diberi wejangan hasta berata, yakni pedoman untuk menjadi pemimpin negara. Yang datang Harjuna mangga, yang sowan Abimanyu silahkan masuk.
Begitu juga ketika yang datang Suryokusuma putra Prabu Dayodana atau Dewi Lesmawati si bungsu Raja Ngastina. Bahkan Barisrawa dari Mandraka pun pasti diterima Bagawa Abhiyasa. Mereka akan menerima instruksi dan nasihat yang sama. Cuma jika yang datang Prabu Dawasrani dari Tunggul Malaya, ya dibekingi Badra Durga dan Batra Kala. Nanti dulu, meski diterima tapi lewat pintu samping agar tidak jadi liputan pers dan TV. Soalnya Dewasrani ini suka bawa speaker dan amplifier sendiri untuk konpres.